Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi ya dengan Usrita. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Yang pertama, siswa dapat menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks. 2. Siswa dapat menentukan pola irama. 3. Siswa dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Nah, sekarang kalian perhatikan teks yang tertera di layar. Coba kalian cari mana yang merupakan kosakata baru atau kata yang belum pernah kalian kenal. Nah, setelah kalian membacanya, kalian akan menemukan kosakata baru yang terdapat di dalam teks tersebut. Yang pertama, ada kata habitat, kemudian sumber energi, fotosintesis, karbon dioksida, dan oksigen. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, habitat adalah tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Sumber energi merupakan segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi, baik kecil maupun besar. Fotosintesis merupakan pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan berhijau daun bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Karbon dioksida merupakan senyawa kimia yang terdiri dari atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Dan yang terakhir, oksigen. Oksigen merupakan unsur kimia yang mempunyai lambang O dan nomor atom 8. Nah, dari kosakata yang kalian temukan tadi, kita bisa menyusunnya menjadi sebuah kalimat. Misalnya, seperti kata habitat, kita buat kalimat, burung jalak ini terancam punah karena habitat aslinya telah rusak. Selanjutnya, untuk contoh kata sumber energi, kalimatnya adalah sumber energi panas terbesar di bumi adalah cahaya matahari. Kemudian yang ketiga, tumbuhan membutuhkan bantuan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Dan kalimat dengan kata oksigen dan karbon dioksida, contoh kalimatnya adalah manusia bernapas, menghirup oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya, kita akan belajar pola irama. Pola irama terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pola irama rata. Pola irama yang disusun panjang pendek bunyinya terbagi rata atau tertera sama dalam setiap ketukan. Yang kedua, pola irama tidak rata. Pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak rata atau tidak terbagi sama pada setiap ketukan. Nah, sekarang Usrita akan beri kalian sebuah lagu. Kalian bisa ikut menyanyikan sesuai dengan bunyi panjang dan bunyi pendek nada. Pola irama dapat dimainkan dengan tepuk tangan atau suara vokal. Pola irama juga dapat dihasilkan dari kendang yang dipukul atau gelas yang diketuk dengan sendok. Langsung saja ya, Usrita akan putarkan salah satu contoh pola irama. Kita akan belajar menyanyikannya bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Burung Kakak Tua yang berasal dari Maluku. Sudah siap ya?
sudah bisa kan membedakan mana yang termasuk bunyi panjang dan bunyi pendek? Sekarang kita lanjutkan belajar berhitung ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Untuk memudahkan membaca dan menuliskan lambang bilangan 4 angka, kita gunakan nilai tempat masing-masing angka pada bilangan tersebut. Contoh yang pertama, tertulis angka 1789. Angka paling depan menempati tempat ribuan, nilainya 1000. Kemudian ditambah dengan angka di belakangnya ada angka 7, menempati tempat ratusan, nilainya 700. Ditambah dengan angka yang baris ketiga dari depan menempati tempat puluhan, nilainya 80. Kemudian ditambah angka yang paling belakang menempati tempat satuan, angkanya 9. Jadi 1000 ditambah 700 ditambah 80 ditambah 9. Dibaca 1789. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Untuk angka 0 yang diletakkan di tengah maupun di belakang tidak perlu kita tulis. Jadi, contoh yang kedua terdapat angka 2504. 2000 ditambah 500 ditambah 4. Dibaca 2504. Nah, sampai di sini kalian sudah paham apa belum? Nah, jika sudah paham, kita lanjutkan ya belajarnya. Kita akan belajar tentang nilai tempat. Nilai tempat juga digunakan untuk mengurutkan bilangan dari terbesar atau terkecil. Contoh soalnya seperti di bawah ini. Di sini terdapat angka. Terdapat 4 angka. Ya, masing-masing. Yang pertama 5550, yang kedua 5350, yang ketiga 5505, dan yang keempat 5530. Kita akan mengurutkan. Yang pertama, kita akan mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Berarti kita perhatikan dulu satu-satu angka yang ada di dalam kotak. Nah, angka depan atau angka ribuannya ternyata sama-sama angka 5 semua. Kalau sama, berarti kita lanjutkan. Kita lihat dulu di angka keduanya. Angka kedua yang menempati tempat ratusan, ternyata di kolom pertama tertulis angka 5. Di kolom kedua tertulis angka 3. Di kolom ketiga tertulis angka 5. Di kolom keempat tertulis angka 5. Ternyata angka yang sama ada 3. Selanjutnya kita lihat urutan yang ketiga atau tempat puluhannya. Kolom pertama terdapat angka 5. Kolom kedua terdapat angka 5. Kolom ketiga terdapat angka 0. Kolom keempat terdapat angka 3. Nah, selanjutnya yang terakhir kita lihat tempat satuannya. Kolom pertama terdapat angka 0, kolom kedua terdapat angka 0, kolom ketiga terdapat angka 0, dan kolom keempat juga terdapat angka 0. Sekarang kita bisa urutkan bilangan dari yang terbesar. Urutan yang pertama 5550. Kemudian 5530. Kemudian berikutnya 5505. Dan yang terakhir 5350. Untuk urutan dari yang terkecil, kita tinggal menulisnya dari angka paling belakang sendiri kita tulis. Nah, yang pertama 5350, yang kedua 5505, yang ketiga 5530, dan yang terakhir 5550.
Selanjutnya, kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, siswa dapat menyampaikan informasi dari teks lisan. Yang kedua, siswa mampu menerapkan rasa bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Menyampaikan informasi dari teks lisan. Perhatikan teks yang tertera di layar. Setelah kalian membaca teks tersebut, kalian bisa menyampaikan apa informasi yang terkandung dari teks lisan tersebut. Kalian bisa menyampaikan informasi tersebut ke teman kalian, ke orang tua kalian, atau ke guru kalian. Nah, sekarang perhatikan gambar di layar. Di layar terdapat gambar seseorang atau keluarga yang melaksanakan liburan ke pantai. Nah, tamasya ke pantai. Sekarang kalian coba buat kalimat berdasarkan gambar berikut. Kalian gunakan kosakata atau kata yang sudah pernah kalian temui atau kalian dengar. Kalian bisa menulisnya di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa ya, hasilnya kalian serahkan ke guru kalian. Bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa bisa dilakukan berbagai macam cara. Misalnya saja contoh yang pertama. Kita bersyukur dengan cara merawat anggota tubuh kita. Kita rajin menggosok gigi sehari 3 kali. Itu merupakan wujud bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh bersyukur yang kedua, kita menyirami tanaman. Menyiram tanaman berarti kita ikut merawat atau menjaga ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, sekian pembelajaran untuk tema hari ini. Kurang lebihnya Usrita mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.